Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh datang kembali kepada Tuhan untuk berbakti dan beribadah kepadanya melalui kebaktian pagi hari ini. Maka sebelum kita memulai kebaktian ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah ini melalui doa teduh. Doa teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian kepada Tuhan dari PPK nomor 174. Ketiga baitnya kita nyanyikan bersama. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih
untuk hari ini di mana kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Selama 1 minggu Tuhan sudah memelihara kami dengan anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh menikmati hari-hari yang penuh syukur dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang untuk berbakti dan menyembah Engkau. Kami mohon layakkan kami Tuhan dan pimpin setiap kami yang mengikuti ibadah ini agar kami boleh diperkenan oleh Tuhan dan kami pun juga sungguh-sungguh bisa memuliakan Tuhan melalui ibadah yang kami ikuti. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, berkati seluruh jemaat yang mengikuti. Kiranya kami semua bisa menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini, dan terlebih-lebih melalui taburan firman Tuhan kami juga semakin dikuatkan untuk terus bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sebelum kami lanjutkan, kami mohon kuduskan, sucikan kami semua, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini yaitu dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Setiap kita orang Kristen atau orang percaya dipanggil untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Biarlah hati, pikiran kita sungguh-sungguh menjadi hati dan pikiran yang menyenangkan serta memuliakan Tuhan. Kita akan mengingat akan ayat hafalan tahunan gereja dari Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai 24. Bapak Ibu yang masih belum menghafalkannya boleh membuka Alkitab. Mazmur 73 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Biarlah setiap firman yang kita baca, kita renungkan tiap-tiap hari, kita sebutkan tiap minggu, itu boleh menjadi kekuatan kita di dalam melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan. Dan Tuhan yang menolong serta menyertai kita, sehingga kita mampu mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini saya kembali mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang perkasa. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyebutkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat. Bapa yang mulia yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk Sinode GBI Kris. Kami berdoa untuk setiap rencana dan pelayanan di seluruh GBI Kris dimanapun berada. Biarlah Tuhan kiranya yang memberkati setiap hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat, khususnya jemaat di GBI Kris Sidoarjo ya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah setiap kami, baik itu Saudari Fang-Fang dan Saudara Yosua yang sedang dalam pemulihan. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat lansia agar senantiasa Tuhan beri kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik dalam pembangunan dan pembenahan infrastrukturnya, agar Tuhan sendiri yang pimpin. Kami juga berdoa Tuhan untuk konflik di Papua, biarlah segera berakhir sehingga tidak ada lagi korban jiwa dan bangsa kami ini dapat bersatu dan saling menghormati satu sama lain. Terlebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk masa pandemi ini Tuhan, untuk vaksin yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat, biarlah Tuhan yang memberkati dan biarlah bangsa kami ini Tuhan dapat dipulihkan Tuhan dari COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat dimanapun berada Tuhan yang sedang terkena COVID Tuhan, biarlah Tuhan yang menghibur hati mereka dan Tuhan yang dapat menjamah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu dan ampunilah atas segala kesalahan kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah setiap hati kita boleh haus dan rindu akan firman Tuhan. Ya, seperti rusa yang rindu sungainya. Sehingga kerinduan, kehausan kita boleh dipuaskan oleh firman Allah. Saat ini kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Kepada hambanya kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom
Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memohon berkat dan anugerah-Nya di dalam doa, agar kita boleh mampu mendengarkan firman Tuhan ini dengan hati yang tulus, sehingga kita boleh mendapatkan berkat dari firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Khususnya hari ini kami boleh bersama-sama berbakti di hadapan Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Tuhan dengan kasih dan kesetiaan-Mu, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan dan juga dapat mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Sehingga firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami, bahkan membuat kami menjadi semangat di dalam menjalani hari-hari kami. Bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri, tetapi lebih luas lagi, yaitu untuk kepentingan kerajaan Allah. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, agar mereka boleh mendapatkan kemurahan dan kasih setia lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerah-Nya kita boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan ini adalah satu anugerah besar bagi kita. Nah, saudara-saudara, pada bulan Maret ini kita akan merenungkan beberapa tema yang secara serial, yaitu tentang aspek pertumbuhan iman Kristen. Ya, aspek pertumbuhan iman Kristen, ada beberapa hal dan tidak semua kita bahas. Namun pada minggu ini kita akan membicarakan atau merenungkan satu tema yang yaitu bertumbuh di dalam pola pikir, ya, bertumbuh dalam pola pikir. Mari kita akan mendasari tema ini dengan membaca firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 16 sampai pasal ketiga ayat keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan dihidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita harus sadari
bahwa masing-masing manusia memiliki pola pikir yang berbeda atau cara pandang yang berbeda satu sama lain. Pola pikir saya tidak selalu sama dengan pola pikir saudara, atau mungkin jauh berbeda dengan pola pikir saudara. Bahkan suami istri saja bisa memiliki pola pikir yang berbeda. Nah, karena itu saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing kita memang tidak bisa memiliki pola pikir yang sama. Apalagi kita berada di dalam atau berasal dari latar belakang yang berbeda. Suku, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah artikel yang saya baca, dikatakan di sana bahwa ada 7 faktor yang mempengaruhi pola pikir manusia. Ya, kenapa saya harus mencari ini, saudara-saudara? Karena saya mencoba merenungkan kenapa manusia itu memiliki pola pikir yang berbeda, padahal kita diciptakan oleh Allah yang sama. Apakah itu karena dosa? Bisa jadi. Tetapi saudara-saudara, di dalam artikel yang saya baca ini bahwa memang manusia atau pola pikir manusia minimal atau paling sedikit dipengaruhi oleh 7 faktor. Yang pertama adalah keluarga. Yang pertama adalah orang tua, ya. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua ini menyangkut ayah dan ibu. Kemudian saudara-saudara, faktor yang kedua adalah keluarga. Ya, bisa kakak, adik, ya. Kakek, nenek, om, tante, ya. Kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh masyarakat, keempat dipengaruhi oleh sekolah, kelima juga dipengaruhi oleh teman atau pergaulan, keenam dipengaruhi oleh media, baik itu media cetak, media elektronik, media online, dan lain sebagainya, dan yang ketujuh itu adalah diri sendiri. Nah, saudara-saudara, tentu terjawab sudah apa yang menjadi pertanyaan saya secara pribadi, dan juga tentu menjadi pertanyaan saudara-saudara sekalian, kenapa manusia itu memiliki pola pikir yang berbeda satu dengan yang lain? Jawaban yang paling singkat adalah karena dari poin 1 dan poin 2 yang saya miliki tidak sama dengan yang Anda miliki. Ya. Ayah ibu saya tidak sama dengan ayah ibu saudara, maka tentu cara mendidik kita di dalam pola pikirnya tidak akan sama. Keluarga saya dan saudara tidak sama, baik dalam segi budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Maka tentu pola pikir saya akan jauh berbeda dengan pola pikir saudara, karena saya dan saudara dibentuk dan dilahirkan di dalam satu keluarga yang berbeda, ya. Apalagi dengan masyarakat, lingkungan, teman, dan lain sebagainya, termasuk media. Apa yang saya sukai belum tentu yang saudara sukai. Maka pola pikir kita pasti akan berbeda satu dengan yang lain. Apalagi dengan diri sendiri. Saya bukan saudara dan saudara bukan saya. Tentu ini jelas sekali membuat atau menjawab pertanyaan yang kita pertanyakan bahwa mengapa pola pikir manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Secara khusus mungkin di dalam didikan ayah ibu saja, saudara-saudara, pasti berbeda. Banyak orang, ya, atau ayah ibu seringkali membentuk pola pikir daripada anak-anak mereka berdasarkan pola pikir mereka yang juga dibentuk oleh pola pikir yang juga dibentuk oleh ayah ibu mereka dulu yang adalah kakek nenek kita, begitu. Ya. Padahal kita melihat bahwa zaman sudah semakin berubah. Maka kenapa tidak sedikit orang melawan dengan berbagai cara? Karena pola pikir yang demikian seringkali tidak cocok dengan zaman ini. Saya tidak mengatakan bahwa mari kita lupakan semua pendidikan yang sudah kita dapatkan dari zaman itu. Tetapi maksud saya adalah bagaimana kita ini seringkali dilahirkan dan dibentuk oleh pola pikir. Ya.
Apakah itu pola pikir ayah kita, pola pikir ibu kita, pola pikir lingkungan kita, pola pikir kakak kita, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, kita akan menemukan generasi-generasi atau orang-orang yang kakunya minta ampun. Ya, kadang-kadang kita berjumpa dengan orang-orang yang kaku sekali. Ya, gampang patah, gampang kecewa, gampang ciut, gampang marah, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang sangat bebas, tanpa batas, bahkan tidak tahu aturan, tidak tahu etika, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini saudara-saudara itu dibentuk oleh pola pikir yang berbeda. Mereka dilahirkan dari keluarga yang berbeda, kita dilahirkan dari lingkungan yang berbeda, kita dilahirkan dari sekolah yang berbeda. Ya. Dan kita dibentuk oleh media yang berbeda. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu ini bila berada di dalam satu komunitas, maka akan sangat sulit untuk bertumbuh. Ya. Sangat-sangat sulit untuk bersatu, apalagi untuk bertumbuh. Karena itu hari ini kita perlu merenungkan ini saudara-saudara. Karena kalau kita tidak bertumbuh di dalam pola pikir, berdasarkan pola pikir Yesus Kristus, maka kita pasti akan gagal di dalam menjalani kehidupan Kristen kita. Di mana kita dipanggil menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita tadi di dalam surat Kolose, pasal yang kedua hingga pasal yang ketiga bagian awal, kita menemukan di sana bagaimana jemaat Kolose itu menghadapi berbagai ajaran sesat. Ya, jemaat Kolose diperhadapkan dengan berbagai ajaran sesat. Dan tentu dengan ajaran sesat ini saudara-saudara, mereka terancam tidak dapat bertumbuh secara rohani dengan benar. Karena bila yang mendasari pola pikir mereka adalah ajaran-ajaran sesat yang masuk ke dalam kehidupan berjemaat, maka tentu mereka akan salah bertumbuh. Dan kita lihat saudara-saudara, apa saja yang menjadi ajaran-ajaran yang masuk kepada jemaat Kolose pada waktu itu. Yang pertama adalah ajaran agama Yahudi. Ya, kita tahu bahwa agama Yahudi begitu kental dengan Taurat, saudara-saudara. Sekalipun mereka sudah menyaksikan bagaimana Kristus mengajar jemaat, bagaimana rasul-rasul mengajar berdasarkan pengajaran Kristus, tetapi ajaran dari agama Yahudi itu tetap menuntut atau mengembalikan orang-orang untuk tunduk kepada Taurat. Ya, sehingga saudara-saudara tentu ini akan membingungkan jemaat, sehingga mereka akan berpikir bahwa yang penting mana sih Taurat atau ajaran Kristus. Dan ini akan menghambat pertumbuhan saudara-saudara. Maka di dalam Kolose ayat pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 tadi kita menemukan di sana saudara-saudara, Paulus berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose agar mereka tidak jatuh ke dalam pola pikir pengajaran agama Yahudi yang mengembalikan mereka untuk menundukkan diri kepada Taurat. Padahal kita tahu memang bahwa Taurat itu Allah sendiri yang memberikan kepada umat Israel dan kepada kita. Tetapi saudara-saudara, tuntutan Taurat itu begitu sempurna. Maka siapapun dia, manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin bisa memenuhi standar Taurat itu dengan sempurna. Itu sebabnya kenapa Kristus menyempurnakan, kehadiran Kristus itu adalah menyempurnakan hukum Taurat. Karena hanya dia yang mampu dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Maka setiap orang yang masuk atau berada di dalam Kristus, maka dibenarkan di hadapan Bapa. Itu sebabnya saudara-saudara, Paulus mengarahkan mereka bahwa jangan kamu termakan dengan itu aturan-aturan yang sebenarnya hanya sementara.
Kenapa sementara? Karena tidak mungkin ada satupun manusia yang dapat melakukannya dengan sempurna. Maka semuanya harus mengarahkan diri kepada Kristus. Karena Kristuslah yang dapat melakukannya dengan sempurna. Itu ajaran yang kemungkinan bisa mempengaruhi pola pikir daripada orang-orang Kolose. Nah, saudara-saudara, ajaran yang kedua adalah ajaran agama kafir. Ya, kalau tadi adalah orang-orang Yahudi yang sebenarnya tidak terlalu jauh-jauh amat dengan kehidupan Kristen, karena mereka punya kitab yang sama. Tetapi saudara-saudara, yang kedua ini adalah berseberangan dengan jemaat Kolose, yaitu ajaran-ajaran daripada agama-agama kafir. Yang pada waktu itu adalah mereka menyembah kepada Dewi Artemis, ya, dan dewi-dewi yang lain. Nah, tentu dengan pengaruh daripada ajaran kafir ini membuat jemaat Kolose yang lemah imannya, saudara-saudara, akhirnya meninggalkan iman kepada Kristus. Dan di situ tadi sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus di pasal 2 ayat 18 dan 19, ya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Nah, saudara-saudara, pengaruh daripada ajaran orang-orang kafir ini sangat mempengaruhi jemaat Kolose pada waktu itu. Bagaimana akhirnya mereka memutuskan dengan pola pikir ajaran kafir itu untuk meninggalkan Kristus. Maka Paulus mengatakan, jangan engkau dikalahkan, atau jangan sampai kemenanganmu dikalahkan oleh mereka. Karena mereka memang sepertinya beribadah, tetapi mereka tidak menghormati dan menghargai sang kepala gereja itu, yaitu Kristus. Nah, saudara-saudara, ajaran lain yang mempengaruhi mereka adalah Gnostik. Ya, tentu ajaran ini pun juga hanya memuaskan keinginan duniawi saja. Hanya memuaskan kepentingan duniawi tanpa memperhatikan kepada Kristus. Nah, tiga hal ini, saudara-saudara, cukup kuat mempengaruhi daripada pola pikir orang-orang Kolose pada waktu itu. Dan di zaman kita hari-hari ini tentu banyak sekali saudara-saudara yang dapat mempengaruhi pola pikir. Bisa dari ajaran sesat, bisa dari suasana hari ini seperti corona misalnya, ya. Corona ini, ya, virus corona ini membuat akhirnya banyak orang Kristen yang pola pikirnya berubah, ya. Mereka berkata bahwa lebih baik di rumah. Tetapi di rumah buat apa juga? Ya. Kadang-kadang pola pikir kita ini tidak konsisten, saudara-saudara. Kita sepertinya mengatakan bahwa gereja itu tempatnya virus. Tetapi kita lupa kalau kita ke pasar, kita jalan-jalan ke mall, kita pergi ke tempat kerja. Bukankah itu juga tempat virus? Oh, ini luar biasa sebetulnya, ya. Nah, ini adalah ilah-ilah zaman sekarang, ya. Bentuk penyesatan-penyesatan pikiran yang dapat mengubah pola pikir kita, yang seharusnya bisa kita lawan dengan firman, kita bisa lawan dengan kebenaran. Tetapi kenapa seringkali kita ditaklukkan oleh itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita perlu hati-hati, kita perlu berjaga-jaga. Tetapi jangan sampai kita mengiyakan yang lain tetapi mengabaikan yang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, hari ini orang takut pergi ke gereja, tetapi tidak takut pergi bekerja. Hari ini orang takut pergi ke gereja, tetapi tidak takut pergi ke pasar dan jalan-jalan. Ini yang saya bilang pola pikir yang tidak konsisten. Seandainya memang kita menghindari itu, ya mari kita mengurung diri di rumah. Ya, saya tidak sedang mengatakan bahwa rame-rame ke gereja, karena gereja kita pun juga ada keterbatasan dan lain sebagainya. Tetapi kalau sampai kita tidak beribadah hanya karena menganggap bahwa gereja itu tempatnya virus, ini yang bahaya. Ini yang nanti akan mempengaruhi
pikiran kita, termasuk generasi selanjutnya. Nah, kita perlu hati-hati di dalam hal ini, saudara-saudara. Dan tentu Paulus sendiri melihat bahwa ajaran-ajaran yang masuk ke dalam kehidupan jemaat Kolose ini sangat membahayakan. Maka dia memberikan nasihat kepada jemaat Kolose. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4, di sana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Kolose, yaitu dikatakan di sana bahwa mereka harus mencari perkara yang di atas di mana Kristus ada. Ya, kita bisa melihat di dalam pasal yang pertama, pasal 3 ayat yang pertama di sana, saudara-saudara, bahwa Paulus menasihati jemaat Kolose agar mereka tidak menjadi terpuruk dengan pola pikir duniawi yang sedang masuk melalui ajaran-ajaran yang saya sebutkan tadi. Baik itu ajaran agama Yahudi, ajaran-ajaran orang kafir, dan juga melalui ajaran atau ajaran Gnostik, ya. Paulus menasihati mereka bagaimana mereka bisa terhindar dari pola pikir yang seperti itu dan mereka bertumbuh ke arah Kristus. Maka Paulus mengingatkan mereka, menasihati mereka. Yang pertama, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang kedua dikatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi saudara-saudara, Paulus menasihati mereka untuk tidak berdiam diri dan hanya menerima saja keadaan. Tetapi Paulus memerintahkan kepada mereka untuk keluar dari suasana yang demikian, dari pola pikir yang salah yang dapat menghanyutkan iman mereka. Maka Paulus mengatakan, carilah dan pikirkanlah perkara yang di atas. Carilah dan pikirkan perkara yang di atas. Tentu ini bukan hal yang sulit, hal yang mudah, saudara-saudara, ya. Tentu ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Karena apa? Jikalau seseorang pola pikirnya sudah dibentuk bertahun-tahun, sudah dibentuk oleh kelompok tertentu, sudah dibentuk oleh ajaran tertentu, sudah dibentuk oleh pola pikir tertentu, maka saudara-saudara ini akan sulit. Apalagi kalau pola pikir itu sudah, istilahnya sudah cukup tinggi, ya, sudah sampai kepada titik beku. Nah, bagaimana mencairkan ini agar tidak terus membeku dan tidak berbuat apa-apa dan tidak lagi menghargai Kristus di dalam kehidupan mereka sebagai satu-satunya juru selamat? Maka di dalam Roma tadi kita melihat di sana, saudara-saudara, dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama itu, agar kita menyerahkan diri kepada Kristus sebagai persembahan yang hidup. Karena dengan kita menyerahkan diri, maka kita akan diubah oleh Tuhan untuk bisa memikirkan hal-hal yang di atas. Tanpa perubahan ini, saudara-saudara, tanpa transformasi daripada pikiran, tidak mungkin kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena apa? Itu sulit. Itu bisa membuat ngantuk, itu bisa membuat pusing. Maka banyak orang Kristen yang mendengar khotbah yang lama-lama itu, khotbah yang berat-berat itu tidak suka. Sukanya yang tertawa-tawa saja, sukanya yang lucu-lucu saja. Padahal kalau kita mau uji, saudara-saudara, setelah tertawa-tawa di gereja, pulang pun juga menangis. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menguatkan kita. Hanya tertawa sebentar, tetapi pada akhirnya kita tidak mendapatkan kekuatan apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita, khususnya di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang pertama, kita mesti harus menyerahkan diri di dalam Kristus, menundukkan diri agar Dia mampu mengubah hidup kita, sehingga kita bisa memiliki pola pikir yang positif, yaitu berpikir tentang hal-hal yang di atas. Dan yang kedua dikatakan kita harus berubah, tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi mengerti kehendak Allah. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah? Yaitu dengan belajar firman Tuhan, belajar menundukkan diri pada perintah-perintah Tuhan. Dengan terus memandang kepada Kristus, serta terus menyimpan di dalam hati kesaksian-kesaksian orang-orang suci di dalam Alkitab
yang telah rela berkorban demi cinta mereka kepada Kristus. Serta kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus dan terus memandang ke depan, karena Kristus telah memberikan kita jalan untuk memandang kepada pengharapan yang kekal itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Kristen untuk bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas, untuk bisa memfokuskan diri kepada pribadi Kristus yang dapat menghindarkan dia kepada kesesatan pola pikir duniawi, maka seorang Kristen perlu terlepas dari segala ikatan sejarah yang buruk. Perlu melepaskan diri daripada tradisi-tradisi yang tidak membangun iman, saudaraku. Ya, termasuk ajaran-ajaran orang tua kita yang kadang-kadang tidak alkitabiah. Kalau kita tidak melepaskan diri daripada itu, bagaimana kita bisa melihat rencana Allah? Kita begitu kaku, kita begitu fokus pada hal-hal yang sia-sia. Akhirnya apa terjadi? Benturan sana sini, saudara-saudara. Karena apa? Kita tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Tradisi-tradisi yang begitu kaku, yang tidak sesuai dengan kebenaran, itu sifatnya merusak generasi ke depan ini untuk bisa melihat rencana Allah. Budaya memang baik jika itu sesuai dengan rencana Allah. Tetapi jikalau tradisi atau budaya, sejarah yang tidak benar, dan berbagai hal-hal lain yang justru menghambat iman Kristen, harusnya setiap keluarga Kristen harus meninggalkan itu dan kembali kepada firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini perlu sekali kita menundukkan diri kepada Kristus agar kita mengalami perubahan, sehingga ada semangat untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kenapa, saudara-saudara, kita harus bertumbuh di dalam pola pikir ini? Kenapa begitu penting, saudara-saudara? Karena memang perkara-perkara yang di atas itu berbicara tentang pribadi Kristus. Ya, saudara-saudara, perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang bukan duniawi, ya, perkara-perkara yang harus kita kejar itu tadi adalah perkara-perkara yang di atas. Karena apa? Karena perkara-perkara yang di atas itu berbicara tentang Kristus. Kristus adalah pribadi yang telah menyelamatkan kita. Kristus adalah pribadi yang telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, termasuk di dalam pikiran-pikiran kita yang sia-sia. Kristus adalah pribadi yang olehnya kita dibangkitkan dan juga mendapatkan kemuliaan itu. Ini begitu luar biasa, saudara-saudara. Maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose dan tentu kepada kita semua, bagaimana kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Biarkanlah Kristus yang membentuk pola pikir kita. Bukan pola pikir dunia yang kita gunakan untuk memandang Kristus, tetapi setelah kita memandang dan menyerahkan diri kepada Kristus, pada akhirnya justru Kristus yang mengubah pola pikir kita. Sebelum kita ditransformasi oleh Kristus, sebelum pola pikir kita diubahkan oleh Kristus, saudara-saudara, kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam pola pikir yang benar. Kita akan terus dibentuk oleh 7 faktor tadi. Bagaimana orang tua mendidik kita, bagaimana keluarga mendidik kita, bagaimana masyarakat mendidik kita, bagaimana sekolah mendidik kita, bagaimana media mendidik kita, bagaimana teman-teman mendidik kita, dan bagaimana kita berpikir tentang diri kita. Saudara-saudara, apakah kita salahkan semua itu gara-gara ini, gara-gara itu? Tentu saja tidak. Itu sudah berlalu. Apalagi kalau orang tua kita sudah tidak ada. Apakah kita harus membangunkan mereka dari kuburan untuk memperbaiki cara pendidikan mereka terhadap kita? Itu sudah tidak mungkin. Itu mustahil, saudaraku. Tetapi bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam pola pikir yang baik
di mana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain adalah dengan cara menundukkan diri kepada Kristus. Dan Kristus yang adalah Allah yang penuh kasih akan menerima kita apa adanya. Dia akan mengubah kita yang datang dengan rendah hati menyerahkan diri kepada Kristus. Dan pada akhirnya saudara-saudara, kita akan menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang baru di mana kita bisa memiliki sifat-sifat daripada Kristus sehingga kita tidak lagi memikirkan apa yang dipikirkan oleh dunia. Tetapi kita memikirkan apa yang Allah pikirkan di dalam Kristus. Maka di dalam Filipi saudara-saudara, Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan saudara-saudara oleh Rasul Paulus, ketika dia berada di dalam penjara, ketika dia berada di dalam kesulitan dan kesusahan yang harusnya dapat mempengaruhi pikirannya secara duniawi. Tetapi Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi di dalam pasal 4 ayat yang ke-8 dia berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Dan ayat 9 dikatakan, "Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Saudara-saudara, kita tidak bisa menyalahkan lagi kelompok-kelompok yang membentuk pola pikir kita sebelumnya. Tetapi oleh firman Tuhan mengajak kepada kita pada hari ini agar kita menyerahkan diri kepada Kristus dan biarkan Kristus membentuk pola pikir kita. Dengan demikian saudara-saudara, ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Kristus, maka damai sejahtera Kristus akan menguasai hidup kita. Kita tidak lagi tersiksa dengan pola pikir kita yang dulu, yang sebentar-sebentar lihat orang lain tersiksa. Lihat orang berpakaian ini dengan pola pikir kita mulai tersiksa lagi, ya. Lihat pendeta berkhotbah dengan gaya seperti ini, pola pikir kita melihat, kemudian kita tersiksa dengan itu. Saudara-saudara, kalau kita membiarkan diri kita hanya dibentuk oleh pola pikir yang demikian, kita akan tersiksa sekali saudara-saudara. Kita ke gereja ini, kita melihat ini aku gak cocok di sini, aku cocoknya di sana. Setelah di sana berpikir lagi, ternyata aku tidak cocok di sana, ternyata cocoknya di situ. Dan begitu terus menjadi gereja keliling-keliling Indonesia, GKKI. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus keluar dari itu. Orang Kristen harus keluar dari pola pikir yang demikian, yang duniawi, yang tidak membangun itu, tetapi menyerahkan diri kepada Kristus. Karena di dalam Kristus itulah ada hal-hal yang sangat nyata, saudara-saudara. Karena di dalam Kristuslah kenyataan kehidupan itu ada. Dan kepastian daripada pengharapan itu ada. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau pola pikir kita selama ini dikuasai oleh pola pikir dunia, segera keluar dari itu. Mari kita bangun kehidupan Kristen kita di dalam Kristus. Ya, mari kita sungguh-sungguh berpikir secara nyata di dalam Kristus. Artinya sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki pengakuan iman bahwa Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kristuslah satu-satunya jaminan terhadap hidupku, bukan yang lain. Pengakuan iman ini saudara-saudara akan membentuk pola pikir kita yang baru. Sehingga saat kita mengalami kesulitan, kita tidak akan mudah atau kita tidak akan gampang beralih kepada yang lain. Ketika kita sakit, kita tidak gampang beralih kepada yang lain. Ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, kita tidak gampang beralih kepada yang lain. Tetapi kita boleh datang kepada Kristus.
Karena kita punya pengakuan di sana bahwa Kristuslah pribadi yang nyata bagi hidupku. Kalau hari ini saya belum menerima jawaban dari Kristus, dari Tuhan, saya akan tunggu dengan penuh pengharapan. Karena saya tahu bahwa Kristus nyata bagiku. Oh, ini luar biasa, saudaraku. Adakah kita berpikir tentang itu di zaman ini? Atau justru kita mencari 1000 cara untuk bisa membuat diri kita bisa senang, bisa bersuka, bisa bermewah-mewah dengan segala apapun. Bisa bertahan. Saudaraku, saya mau ingatkan kita bahwa kalau hari ini kita bisa bertahan, itu karena kasih karunia Tuhan. Maka kembalilah pada kasih karunia Tuhan. Biarkan Kristus memimpin hidup kita. Kasih-Nya yang nyata kepada kita. Biarlah itu yang memimpin dan menopang kehidupan kita seterusnya. Karena itu saudara-saudara, untuk bisa bertumbuh di dalam pola pikir yang baik, pola pikir yang benar ke arah Kristus itu, yang pertama tadi kita harus menundukkan diri kepada Kristus dan membiarkan hidup kita diubah oleh Dia. Dan yang kedua, kita harus berpikir ke arah Kristus. Setelah kita menyerahkan diri dan Kristus telah mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang baru. Mari dengan pola pikir yang baru itu jangan kembali kepada yang lama. Tetapi mari kita mengarahkan pola pikir yang baru itu ke arah Kristus. Karena Kristus sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Dan percayalah saudara-saudara bahwa pengharapan kita tidak sia-sia di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita bagaimana kita menumbuh kembangkan aspek-aspek kehidupan Kristen ini. Yaitu kita mesti bertumbuh di dalam pola pikir. Tanpa pertumbuhan ke arah yang benar saudara-saudara, kita tidak akan mungkin menjadi orang Kristen yang sejati. Jika saudara dan saya ingin menjadi orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan, sungguh-sungguh bersedia menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, berilah dirimu dipimpin oleh Tuhan. Berilah dirimu diubahkan oleh Tuhan. Maka dengan diri yang sudah diubah itulah kita akan melangkah bersama dengan Kristus yang akan memimpin kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita dan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan telah berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar setiap kali kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk mengingat dengan baik dan melakukan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah setiap kita memohon kekuatan Roh Kudus, sehingga kita mampu melakukan dan mengerjakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, hari-hari kita boleh selalu hidup hanya bagi Yesus saja. Kita akan menanggapi firman Tuhan ini menaikkan satu pujian dari PPK nomor 193, Hidup bagi Yesus. Ketiga baitnya kita nyanyikan, kemudian sambil kolekte diedarkan. Serahkan semua
ya Tuhan. Hidup bagi Yesus penggantiku, siksa ditanggungnya di Kalvari. Kasih-Nya menarikku merindu, ku ikut Tuhan berserah diri. Oh Yesus pengalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus di ladangnya, beritakan Injil, kabarkan selamat, cari akan orang yang belum dengar, domba terhilang hantar padanya. Oh Yesus pengalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat dan anugerah Tuhan bagi kami. Sampai hari ini, Tuhan tetap mencukupi segala apa yang kami perlukan. Maka saat ini, sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami telah kami kumpulkan, yang sesungguhnya Tuhan tidak layak untuk kami berikan. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan kami, kuduskan, sucikan semua sehingga boleh dipakai untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di ladang GP Kris Sidoarjo. Juga berkati seluruh keluarga-keluarga yang sudah memberi maupun yang masih belum bisa memberi. Biarlah ya Tuhan, kami boleh terus berlatih untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kami miliki, kami boleh persembahkan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita untuk berdiri, kita naikkan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kami sampai pada saat ini. Terima kasih kami boleh mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhir. Karena itu kami menyerahkan diri kami di dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau yang terus menolong kami dalam mewujudkan kehendak Allah di dalam kehidupan kami selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pada tanggal 8 hingga tanggal 14 Maret. Kami berdoa untuk saudari Damai yang berhari jadi pada tanggal 10 Maret dan juga untuk adik Marsa pada tanggal 13 Maret. Kiranya Tuhan terus menolong saudari-saudari kami ini
agar mereka dapat bertumbuh di dalam iman ke arah kedewasaan penuh di dalam Kristus. Dan biarlah mereka boleh menjadi generasi ilahi, generasi yang menjunjung tinggi akan kebenaran firman Tuhan, menjunjung tinggi kekudusan dan kesucian kehidupan, sehingga mereka boleh dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati ayah ibu mereka, keluarga mereka, berkati masa depan mereka, sekolah dan perkuliahan, bahkan pekerjaan mereka, agar saudari kami ini benar-benar boleh mengalami Kristus dan kemurahan Kristus menyertai mereka seumur hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan kedua saudari kami ini di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera daripada Allah dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan kuat kuasa, pertolongan serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk, kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.